Haleluya, shalom saudaraku. Senang sekali bisa kembali menyapa saudara. Salam akik, aku kabarkan Injil keselamatan. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Siapkan Alkitab saudara, kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dari Titus 2 ayat 1 sampai 10. Namun yang menjadi ayat nas kita yaitu Titus 2 ayat 7 sampai 8. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saya kasih tema masih tertutupi selubung. Bapak Ibu serta saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi terang dunia adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Menjadi terang berarti mampu memancarkan sinar terang bagi orang lain. Namun banyak di antara kita yang belum menjalankan fungsi seperti yang Tuhan kehendaki, tidak dapat menyinarkan terang kepada orang lain. Padahal firman-Nya jelas sendiri mengatakan di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mengapa kita tidak bisa memancarkan terang? Karena di dalam diri kita masih ada selubung-selubung yang menghalangi sehingga terang ilahi tak bisa memancar keluar. Selubung-selubung itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang masih dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Selama kita masih hidup dalam dosa, tidak menunjukkan keteladanan hidup, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Percuma fasih berbicara tentang firman Tuhan jika perbuatan kita tidak berpadanan dengan firman itu sendiri. Justru hanya akan menjadi batu sandungan atau cemoohan orang lain, karena menjadi terang berbicara tentang keteladanan hidup. Kalau kita sudah menunjukkan keteladanan hidup, maka orang lain tidak akan punya alasan untuk mempermalukan kita. Oleh karena itu sesuai dengan ayat nas kita, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Maka di dalam Efesus 5 ayat 12, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Dengan demikian, kehidupan kita benar-benar menjadi teladan yang bisa diartikan sebagai contoh, patokan, atau pola, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan. Pelita yang padam pasti tidak akan berguna. Demikian pula kehidupan orang Kristen yang tak memancarkan sinar Kristus. Demikianlah firman Tuhan dan renungan singkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih. Biar firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan dapat kami praktekkan dan dapat kami hidupi dan menjadi remah dalam kehidupan kami sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.